yang akhirnya tahu kamu tuh cowok tapi masih tetap sibuk ngegodain apa segala macam Kalau- gitu. Kalau kalau- misalnya kayak kamu kan potensinya bukan cuma digodain sama cewek ya, malah digodain sama sesama cowok kan, kita nggak tahu. Enggak sih, kalau di panggung beberapa kali ada sih, tapi ya cuman yang goda-goda orang iseng, kayak misalnya kita lagi turun dari panggung, dari kamar hotel menuju ke, biasanya kan ke lift, lalu kemudian ke belakang backstage gitu. Kan ngelewatin banyak tempat tuh, paling sweet kayak gitu-gitu. Kayak cuman ya kita tunjukin kita tuh artis performers gitu, bukannya ecek-ecek yang dipanggil dari mana jalanan gitu kan. Mungkin orang lain ada yang misalnya godain balik, kalau saya nggak lurus, kalau nggak malah saya hormat duluan gitu, permisi ya numpang lewat gitu, mereka akhirnya jadi respect gitu. Nah itu aku terapkan gitu, akhirnya mereka lambat laun nggak ada lagi yang kayak gitu. Tapi biasanya kalau untuk daerah pedalaman, pelosok, masih ada aja yang kayak gitu. Oh, terus kamu juga kena dong imbasnya dong Anissa, pasti diledekin, diiniin, apain sama netizen, gimana tuh kamu ngatasinnya Nis? Kena sih sebelum menikah pun teman-teman kerja apa segala macam ada, apalagi teman sekolah, kebetulan sekolahku yang agak pelosok Cikarang sana kan pasti akan nilainya aneh-aneh gitu ya. Cuman ya itu cantik banget lagi kan dandanannya kan, kalau di browsing tuh langsung wow gitu. Udah nggak mikir sana, tutup kuping, tutup telinga, nggak mikir sana. Terus pas udah menikah agak empat di rumah karena tetangga, aku waktu itu belum berani keluar ke rumah, belum berani kayak rapat-rapat tetangga gitu. Cuman pelan-pelan. Tapi ya orang tetangga situ juga malah mendukung gitu, maksudnya yang nggak terlalu yang si Anissa itu istri suaminya ini enggak. Suaminya cantik banget tau nggak sih si Anissa itu, jangan sedih saudara-saudara gitu jadi kan. ya orang lain ngedukung ya aku juga santai gitu ya, karena mereka juga mikirnya mungkin ini cuma pekerjaan gitu, bukan yang aneh-aneh. Tuh pekerjaannya halal buat nafkahin kita, bukan yang maling atau apa segala macam. Jadi ya udah santai sih, aku nggak terlalu dipikirin. Ada yang ngomong kita nggak punya anak gini, aku sekarang punya anak 2 gitu kan. So what ya kan, dia males banget. Nih ya, sebagai penutup nih ya, denger sendiri dari mereka ya. Ini kan udah lihat ya penampilannya Bobby Tince itu seperti apa ya, dengan aksi panggungnya, dengan makeup fantasinya dan cantik gitu ya, gemulai apa segala macem. Kehidupan di ranjangnya kayak apa nih? Coba ceritakan sedikit gitu kehidupan di ranjangnya. Terutama pada saat sebelum punya anak gitu. Gimana tuh kehidupan ranjang kalian sebelum punya anak? Bukan di ranjang, biasanya di sofa, Di sofa, di mana-mana. di bangku, depan kaca kan? gitu. Cobaannya. Posisi favoritnya Anissa apa? Apa Bob? Woman on top. Woman on top. Kalau misalnya Bobby posisi favoritnya apa? Di bawah. Di bawah dia. Dan dia pengen menguasai itu. Ya karena kita lahirnya sama-sama senin gitu. Ya, Jadi sama-sama gitu. menebarkan pesona. Kalau orang bilang kan senin itu gitu. bunga biasanya gitu. Jadi kalau dia tuh ada sisinya pengen dominan, tapi sekali dia ada yang ngalahnya. Sekali aku juga ada dominannya, tapi aku juga ada sisi ngalahnya. Jadi itu sama-sama tahu sebenarnya cermin di gue, cermin di dia gitu. Dia begini, oh gue kayak gitu juga sama. Jadi kita sama-sama, kita tuh udah tahu, sama-sama saling tahu kita tuh kurang lebihnya seperti apa gitu. Yang paling seksi tuh Anissa di ranjang tuh kalau lagi gimana sih? Kalau lagi ngambek-ngambek. Oh, ngambek-ngambek malah seksi ya, Bob? Kalau ngambek-ngambek sama kayak ogah-ogah gitu, kayak misalnya dia tuh sebenarnya pengen, tapi dia udah kelamaan nunggu gue gitu. Udah pegel-pegel ya. Udah Kadang-kadang hilang lagi wanginya kali. kadang-kadang Udah wangi tapi masih setengah nafsu, cuma kesel gitu ya Nis ya. dia buru-buru tidurin anak nih, misalnya jam 8-9an gitu. Gua kan ritualnya di bawah beresin apa dulu, nyarjar dulu, beresin lihat ini segala macem, mandi dulu, ibadah dulu gitu kan, sholat dulu. Begitu masuk kamar jam 11, gitu dong, mangap gitu kan. Mau nggak dibangunin nggak tega gitu kan. Mau nggak dilanjutin juga tanggung, takutnya besok nggak bisa lagi gitu kan, kayak ganggu anak lagi. Akhirnya ya udah sikat gitu. Terus kayak dulu diem. Kalau dia berubah badannya gitu, dia berarti mau gitu. Gitu. Kalau dia nggak berubah ya udah tepok sampai besok lagi gitu. Kalau misalnya Bobby di ranjang tuh kayak apa sih Nis? Kalau bisa digambarkan kepada Zifres Kayak tuh. apa ya? Kalau dia susunannya teratur gitu, ibaratnya dari atas ke bawah gitu. Oh, jadi kalau misalnya itu dia akan misalnya dari foreplay dulu ya, dia mungkin mencium-cium kamu dulu. Pemanasan dulu, terus jadi kan Kamu taat ya aturan ya, karena Bapak emang itu ini. penting loh, maksudnya jangan yang langsung brus gitu kan. Iya benar. Kita nggak ada rangsangan. Perempuan nggak maksudnya. bisa terangsang kalau misalnya Sakit langsung loh. gitu aja. Sakit. Sakit loh itu. Jadi memang teratur pemanasan dulu, kita dapat
rasanya enaknya jadi enak gitu. Tapi- Pada waktu lagi ngasih foreplay gitu, Bobby itu ngasih kamu oral sex, ngasih fingering gitu, Iya. atau itu semuanya dikasih? Kan taat ya bapak ini. Jadi kamu udah dapat orgasme dulu dong ya? Wow. Karena saya tahu kekurangan saya Mbak. Kalau aku langsung sikat kan, dia belum kena, ntar aku udah drop kan. Iya, gitu ya. Kalau nggak bisa orgasme bareng kan, Iya. repot gitu. Tapi kadang juga aku pengen rasain, pengen deh subuh-subuh gitu kan, begitu lagi ereksi banget gitu, lagi seneng, lagi libido tinggi, pengen deh. Tapi nggak suka nggak tega gitu. Lihat dia juga tidurnya kurang, tiba-tiba tengah malam suruh bikin susu anak, masuk Iya. gue sikat lagi hajar gitu. Iya udah deh, jangan deh. Gitu. Ya lagian juga ya masalahnya bapak yang satu ini sukanya sebenarnya kalau pagi-pagi ya sekaligus serangan fajar. Sementara istrinya sukanya malam-malam sih friends. Karena semuanya udah selesai kelar kan, jadi bisa terkontrol gitu ya. Karena Gitu. kalau subuh atau dini hari kan anak jam-jam segitu minta susunya. Mhm. Tiba-tiba kita lagi baru mulai dia, "Mbak, Bunda susu," kan jadi udah drop gitu. Langsung nggak mood ya. Nah, pembelajaran berharga dari mereka berdua gitu ya, Z Friends adalah satu tuh, Anissa itu melihat bahwa seks itu adalah juga bukan cuma kewajiban gitu ya, tapi juga kebutuhannya dia. Jadi hampir selalu dia menikmati. Pernah nolak gak? Cuma sekali ya katanya nolaknya, itu kayak lagi super capek banget Iya, lagi capek banget. gitu. Iya, Ya, kira-kira sampai ke depannya kalian bisa mempertahankannya kehidupan seks ini nggak, apalagi setelah punya anak gitu, anak gede apa segala macam, apalagi bapaknya mau punya anak lagi gitu ya, masih bisa bertahan nggak kehidupan Harus lah. seks kayak gini? Harus Iya, lah. aku sih. Dia juga Gimana orangnya, caranya mempertahankan? kalau aku Yang versi kalian banget deh. kalau aku pribadi ya udah aku tahu bagaimana kelemahan aku, bagaimana aku servis dia di atas kasur. Terus dia juga tahu gitu, dia tuh nggak tanpa harus disuruh, dia pasti selalu wangi gitu, selalu wangi, apapun wangi. Sempat aku Bau-bauan itu memang iya, terus membantu udah ya. gitu, terus dia juga ngerawat badannya, nggak usah. Ada kadang-kadang cowok, lu luluran dong gitu. Aku nggak sempat ngomong kayak gitu, nggak sempat keluar kepikiran di ujung lidah atau di kepala. Dia udah rajin kerimbatan, luluran, pedi mani. Oh, dia juga gitu. jaga badannya dia, Jaga karena badannya. seneng juga ya kalau kayak gitu. Oh, Kalau bagus. maksudnya apa ya, risih aja gitu. Kadang dia aku maskerin. Pakai apa sih? Udah diem aja, diem. Aku maskerin. Kadang-kadang malah Aku kadang-kadang pedi-pediin dia karena dia nggak mau ke salon kan. Ya udahlah, kita beli alatnya Shopee, udah diem, rendam kakinya, main pedi gitu. kadang dia udah Risih. pakai semuanya, dipakai sama dia biar wangi lipstiknya. Pas aku cium, ada apaan sih bibirnya lengket-lengket. Pakai apa lip cream yang buat malam kan, biar bibirnya itu biar bibirnya nggak hitam dan nggak apa namanya nggak kering-kering gitu, pecah kan nggak enak ciuman kalau pecah-pecah gitu ya. Nah terakhir nih kan bagaimanapun juga anak akan besar dan akan melihat foto-foto itu gitu ya sebagai bagian dari seks edukasi. Kira-kira sebagai ayah dan bunda nanti mau mengajarkan seks edukasi kayak apa sama anaknya? Kan bahwa itu adalah bagian pekerjaan, itu benar-benar dua hal yang terpisah, itu bukan menentukan orientasi seksual gitu ya, bukan berarti itu adalah gay, homo atau trans atau apapun itu, iya itu pekerjaan gitu. Nah gimana cara memberi pengertian pada anak nantinya supaya kalau anak itu, gila lah bapak lo cantik banget gini kan namanya juga orang jahat yang ngebully, itu gimana kalian akan mengedukasi anak nantinya? Kalau edukasi sejak dini mungkin belum dulu, tapi nanti begitu dia mengerti, Masa paham. remaja lah gitu Iya. Saat ya. dia mungkin udah akan nanya duluan ke kita, mungkin baru dijelasin. Karena pasti mau ditutup-tutupin juga pasti akan kebuka kan, Iya, sama di jadi internet. Paling aku dengan sendirinya mungkin juga dia akan memilah, oh papaku di rumah seperti ini kok gitu. Iya kan dia bisa melihat ya Uh, pekerjaan aja. bahkan anakku yang 4 tahun itu aku nggak pernah bilang kalau aku namanya Bobby Tince. Tapi Nggak dia tahu, tahu dia sendiri. tahu loh. Aku heran. Lebaran kemarin, persis lebaran kemarin dia kan bercanda sama om aku. Berarti apa ya, uak dia ya. Gitu dia nanya, papa aku loh namanya, papanya siapa emang? Ya, Abinya siapa? abinya siapa? Bobby Rahman lah. Bobby siapa? Bobby Rahman lah gitu. Menengok ke belakang ke aku, masa Bobby Tince? Gitu. Kata gue, nih anak tahu dari mana? Karena kita belum Nggak pernah ngomongin itu. Belum. Di rumah nggak pernah ngomongin itu. Dan nggak dia pernah pun ngomongin tidak itu. pernah membahas, Abi Bobby Tince itu siapa sih? Nggak pernah. Bahkan walaupun dia mungkin sepertinya tahu gitu loh. Kayaknya dia udah memilah-milah. Dia juga tahu juga, dia juga beberapa kali itu datang ke acara aku kalau ada show, kalau aku lagi syuting YouTube juga ada teman-teman aku yang berpenampilan seperti itu, dia juga menganggapnya bahwasanya itu orang-orang itu lagi berakting Kerja. seperti itu, kerja gitu. Iya. Enggak, om itu kok pakai baju perempuan cantik sekali, nggak ngomong kayak gitu. Nah kayak gitu, oke. So bagus banget ya Z Friends. Pembelajaran terbesar di sini satu adalah belajar untuk mengajarkan
anak itu menerima perbedaan ya, dan tidak mudah berasumsi menghakimi orang lain gitu ya. Pada saat pekerjaannya itu menunjukkan sepertinya gendernya berbeda, bukan berarti ekspresi gendernya itu berbeda gitu ya. Masalahnya di Indonesia seringkali orang itu tidak menghargai perbedaan, bahwa dia itu tetap misalnya heteroseksual, atau bahkan kalaupun memang punya teman-teman yang trans ya, yang transgender dan punya ekspresi seperti itu, ya sah-sah aja, nggak ada salahnya gitu untuk memberikan pemahaman tentang ini kepada anak-anak gitu ya, tanpa menghakimi orang lain. Itu yang paling penting di Friends. So thank you banget ya Bobby, thank you Anissa ya, semoga langgeng, semoga rumah barunya cepet jadi. Amin. Sehingga semua fantasi-fantasi seksual bisa diekspresikan di sana pada saat anak-anak lagi di pinggir. Dan jangan lupa honeymoon. Oke. Ya, Insyaallah. nanti kalau misalnya itu jangan lupa kita WhatsApp-WhatsAppan, ntar aku kasih tips-tips Ibu sekolah honeymoon-nya. bulan Langsung ya dijadwalkan. Jangan sedih. Thank you sih friends, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Thank you, Mbak. Thank you.